Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, salam sehat selalu. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih saudaraku yang sudah hadir dalam konten Insan Praja ini. Buat semuanya, para subscribernya, para pemerhatinya, para penontonnya, semoga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan di sini saya masih bersama navigator yang sangat setia dengan konten Insan Praja, ada beliau Pak Kisnandar sebagai navigator. Mungkin ada yang disampaikan, Pak? Ya, sedikit bagi semua sahabat. Mari kita dimulai hari ini ya, dari sekarang selalu mengingat Allah itu aja. Ya, mungkin dari pandangan panjenengan bagaimana tentang menanggapi para komentar-komentar, channelnya ini kok sepertinya kabarnya menakut-nakuti, bagaimana? Ya, sebenarnya Insan Praja itu enggak menakut-nakuti ya, hanya ingin berbagi ilmu lah, pengetahuan. Ilmu kan pengetahuan, jadi kita nanti kalau ada kejadian biar kita itu enggak takut dan enggak was-was seperti itu. Jadi intinya kita itu berbagi pengalaman biar pendekatan diri pada Allah, yakin pada Allah, kan tawakal lah itu. Tujuannya seperti itu. Takut jangan, kalau waspada boleh, Pak Ustaz. Ya, Artinya waspada itu untuk mempersiapkan diri bagaimana nanti ketika kita menghadapi yang akan terjadi. Tapi walaupun nggak takut, tapi diri kita nggak punya persiapan apa-apa, ya kita sendiri yang sengsara nanti, Iya. tersiksa lah. Sudah hidupnya tersiksa, matinya malah lebih tersiksa lagi kan itu. Iya. Bisa dicontohkan seperti apa tadi, Pak Ustaz? Seperti Rasulullah Ya, menyuruh kita kan ziarah. dulu Rasulullah kan sudah menganjurkan, bukan dianjurkan, ya menganjurkan kita ini untuk berziarah ke makam. Ya, tujuannya apa? Biar hati kita itu apa? Lumpuh lah, masa Luluh. luluh. Seakan-akan kita itu, ya enggak seakan-akan, kita mengingat semua manusia akan seperti itu, akan dikubur. Jadi sekuat apapun manusia, intinya ya seperti itu, Mengingat dikubur. kematian. Mengingat kematian itu penting sekali ya. Biar kita meskinya kenceng keras gini, punya kekuatan apa, manusia punya apa sih sebenarnya, nggak punya daya apa-apa kan. Tapi semuanya akan mati. Semuanya akan mati. Dan dari kita ziarah ke makam, akhirnya kita ingat kematian. Ya, Akhirnya kita kan waspada dan mempersiapkan untuk nanti bekal mati. Seperti itu sebenarnya, saudara. Dan alhamdulillah kita akan sapa dulu bagi para pemirsa, para saudara dimanapun berada, yang di alam nyata maupun di alam gaib, yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Terima kasih sudah bergabung di konten kami, sudah mendukung konten kami. Semoga dukungan kalian semuanya dibalas oleh Allah berlipat-lipat, Amin. dijadikan rezeki yang halal berkah dunia akhirat tentunya. Dan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, keselamatan di akhir zaman ini, dan dijauhkan dari balak-balak bencana musibah alam tentunya. Amin. Di sini kita akan membahas tentang sesuatu yang akan terjadi. Ini juga kita termasuk penasaran dengan salah satu ramalan dari para spiritual, supranatural, para indigo mengenai tentang tanggal 4 bulan 4 tahun 2024 yang akan datang ini, saudaraku. Mengingat para indigo, bahkan indigo seperti Roy Kiyoshi itu juga meramal dengan adanya tanggal tersebutnya, saudaraku. Nanti akan banyak hal-hal seperti ini. Ahli spiritual, ahli supranatural pun banyak yang mendapat pesan, katanya pesan dari gaib tentang hal itu akan terjadi seperti ini. Lalu mungkin saudaraku yang sering lihat YouTube tidak asing mendengar kabar tentang tanggal 4 bulan 4 tahun 2024 akan ada kejadian ini. Iya. Di sini kita akan mencari tahu tentang itu benar apa tidak, dan itu semua, dan akan ada apa. Mengingatkan tanggal itu nanti kita akan menjelang Idul Fitri ya. Jadi
apa benar sih akan ada kejadian mungkin bencana atau apa. Kita kan juga tidak tahu di sini. Kita akan mencari tahu dari sisi gaibnya seperti apa. Dari tanggal 4 bulan 4 tahun 2024. Ini kalau dari pemikiran remaja itu sebenarnya tanggal cantik. Biasanya dibikin jadian Pak Ustadz oleh para orang apa remaja-remaja yang mungkin lagi pacaran, lagi itu seperti itu. Tanggal cantik katanya seperti itu. Jadi di sini kita akan mengungkap dengan itu. Ya mungkin bagaimana pandangan panjenengan tentang itu? Ya tadi nanti kalau kita kan berbagi pengalaman, nanti kalau kita menguaknya di sini lewat gaib, jadi kita berpengalaman. Jadi sahabat ikut pengalaman juga yang ikut menonton channel ini kan seperti itu. Pengalamannya apa? Pengalaman itu kalau memang itu pahit ya kita harus segera memperbaiki diri ya seperti itu. Iya. Mungkin bisa dimulai. Ya. Kan saya panggil dari gaib yang tahu tentang kejadian di hari yang akan datang. Saya panggil masuk dalam tubuh mediator yang di hadapan saya sekarang ini. Silahkan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara mau hadir. Siapakah saudara yang hadir di hadapan saya ini? Saya penghuni Gunung Krakatau. Penghuni Gunung Krakatau. Ya. Tugas saudara di mana? Di sana tugasnya apa? Saya diberi tugas di sana. Semua tidak ada yang mengetahuinya. Dan saya tidak akan menyebut tugas saya. Semua dirahasiakan. Kalau boleh tahu namanya siapa? Terserah mau dipanggil apa. Gunung Krakatau itu di daerah mana ya?
ujung kulon. Iya, terima kasih saudara. Saya minta maaf tadi telah mengganggu tugas saudara, dan saya panggil ke sini hanya untuk membahas tentang akhir zaman. Boleh saya mengajukan pertanyaan nanti? Silahkan. Gini saudara, nanti di tanggal 4 bulan 4 tahun 2024 itu katanya ada kejadian mungkin bencana apa mungkin apa, jadi ramalan-ramalan orang-orang di luar sana yang punya indigo atau indera keenam itu meramalkan seperti itu. Nah, saya bertanya kepada saudara, apa menurut pengertian saudara seperti tadi, ada betulnya apa bagaimana kabar seperti itu? Kalau ada memang kejadian apa saudara? Saya juga tak faham akan hal itu. Oh, Bumi ini kan sudah tua. iya. Semua kan sudah saatnya. Dan dari Jayabaya pun kan sudah meramal zaman Kojang Ganjing yang terjadi. Iya. Pasti juga itu akan terjadi. Tidak dikait-kaitkan dengan tanggal ataupun bulan ataupun tahun. Oh, Jika itu terjadi, ya pasti akan terjadi. iya saudara. Memang ada kejadian apa saudara? Ya semakin kesini kan, Iya. kita semakin menuju tatanan dan peradaban baru yang akan datang nanti. Oh, iya iya. Semua akan mengatakan daripada leluhur-leluhur kita. Zaman gonjang ganjing itu nanti akan terjadi pada akhir zaman sebelum tatanan baru ataupun peradaban baru. Begitu. Iya. Pasti semuanya akan terjadi. Entah itu bencana alam ataupun tsunami Iya. ataupun yang lainnya, pertumpahan darah, kerusakan ataupun yang lain, pasti akan terjadi. Jadi nggak ada tanggal 4 bulan 4 itu nggak ada unsur dari situ ya saudara ya? Tidak dikait-kaitkan. Oh, iya iya. Semuanya turunnya itu tidak ada yang mengetahui kecuali para kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Saya pun jika mengetahui juga tidak akan memberikannya kapan akan terjadi. Iya iya. Karena itu rahasianya. Semua para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat menyimpan apa yang diketahuinya. Tidak lantas membeberkan semuanya. Iya iya iya. Jadi Pasti akan terjadi. iya iya iya. Semua diisyaratkan supaya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi dan menjalani itu semua. Karena di tahun ini itu tahun yang tidak mudah dijalani.
Karena begitu cepat semuanya mengadili apa yang telah dilakukan oleh manusia. Oh, sudah waktunya berarti ya. Iya. Isyarat-isyarat telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya untuk mempersiapkan. Lantas bagaimana yang tidak mengetahui syarat itu? Itulah nanti orang-orang yang tidak memiliki ketakwaan iman yang mungkin akan dibinasakan sebelum tatanan baru dan peradaban baru di muka bumi ini. Iya, ya. Itu seluruh umat manusia nanti itu. Seluruhnya dimanapun berada, bukan hanya di Pulau Jawa. Jadi intinya ramalan-ramalan dan tanggal-tanggal yang ditentukan orang-orang seperti spiritual itu jadi nggak menjamin apa-apa karena ini sudah waktunya seperti itu ya saudara. Ya, Oh, ya ini sudah waktunya zaman gonjang-ganjing berada. Kejadian-kejadian di luar akal logika kita itu setiap waktu kapan saja akan terjadi. Kita sebagai hamba tidak bisa apa-apa kecuali menjalaninya dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempersiapkan diri dengan apa? Dengan menjalani perintahnya. Perbanyak untuk mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di zaman ini. Karena Allah lah yang memberikan keselamatan pada kita. iya. Bukan ilmu kita, bukan jabatan kita, bukan harta yang kita miliki. Justru di zaman gonjang-ganjing ini kita tidak diperkenankan untuk memperbanyak menimbun harta kita. Seluruhnya harus sesegera mungkin diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan melalui jalur sedekah itu. Supaya kita diselamatkan. Tidak ada artinya kita menimbun harta yang banyak. Itu nanti juga pasti jika tidak dibelanjakan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan lenyap bersama kita. Jika Allah menghendaki pasti akan terjadi. Lihatlah apa yang baru saja kemarin terjadi di Pulau Jawa. Baru saja Allah mengguncangkan buminya. Sudah pada banyak yang takut keteteran. Iya. Orang yang ahli maksiat, orang spiritual, semuanya ketakutan. Duh, orang spiritual juga takut. Yang berilmu apa itu? Termasuk ya keilmuan lah, punya keilmuan, ilmu amalan-amalan itu juga nggak bisa ya, maksudnya menahan takut itu ya, tetap takut ya orang-orang. Iya. Karena iman itu di akhir zaman ini mudah sekali hilangnya. Oh, berarti itu Baru saja seperti itu. Apalagi jika dikehendaki yang lebih besar lagi. Apalah dari kita sebagai umat yang tidak memiliki iman. iya ya. Kita harus mempersiapkan diri dari sekarang ini dengan cara menjalani apa yang diperintahkan penciptamu, menjauhi apa yang dilarangnya. Jangan dilanggar sesekalipun. Iya. Kamu melanggar tatanan apapun yang ada di daerahmu itu tidak masalah, tidak mempengaruhi bencana. Tetapi kalau kamu melanggar aturannya Allah, semua akan dikerahkan bencana itu. Kebanyakan orang itu mendahului apa yang belum terjadi.
Iya. Terus gimana kalau ituan banyak sekali sekarang para para apa orang-orang spiritual memberi amalan-amalan ini itu biar, nah itu gimana saudara, menurut saudara ini? Itu tidak menjadi jaminan. Oh, Urusan kita dengan Allah, bukan dengan orang-orang yang seperti itu. Gusti Allah iku ora bisa misalih sampean sogok dengan amalan panjenengan. Ya Allah, saya kasih amalanku, tolong selamatkan aku dari bencana. Tidak bisa, jangan punya perasaan seperti itu. Kalian itu hamba, harusnya melayani Allah, bukan Allah yang melayani panjenengan. Seperti itu. iya ya. Berarti nggak ada gunanya amalan-amalan seperti yang macam-macam itu ya. Itu hanya menyogok namanya katanya. Iya. Yang terpenting ialah kita memohon ampunan. Perbanyak mengingatnya. Rukun Islam dijalankan, rukun iman juga dijalankan. Sudah, kedua-keduanya jika dijalankan, kita akan diselamatkan. Apa yang ada di rukun Islam itu dijalankan, rukun. Apa yang ada di dalam rukun iman dipraktekkan, dijalankan. Iya ya. Nggak sekedar dihafalkan ya maksudnya saudara ya. Hanya itu kuncinya. Dan mohon ampunlah. Bertaubat ya saudara. Iya, bukan hanya mohon ampun bertaubat secara lisan, tapi hati kita pun juga diajak supaya hidup kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti intinya sudah jelas sekali ini. Ya, bumi ini sudah tua, Sudah waktunya. sudah waktunya, dan kita nanti akan menuju tatanan baru, peradaban baru, di mana di sana nanti itu sungguh luar biasa. Tidak bisa saya katakan. Sebaiknya kita sekarang minta ampunan, memperbaiki diri kita. Berarti ramai dibicarakan para ulama-ulama itu banyak menunggu kedatangan maksudnya beliau Muhammad ya seperti itu, hari pembalasan seperti ini ya maksudnya saudara. Iya, Wah, luar biasa ya ini. Menunggu tapi menunggu balasan bukan menunggu balasan. alam semesta ini kan sudah waktunya untuk mengadili para kalian-kalian itu yang sudah berbuat zalim dan tidak mau ingat dengan penciptamu. Iya. Kamu yang suka melakukan riba, yang suka korupsi, yang suka menebar fitnah, kejahatan di mana-mana, saatnya sudah siapkah diadili nanti. Semua akan didatangkan, dan ingatlah, sudah banyak para kekasih-kekasihnya Allah, para aulia-aulianya itu sudah sedang membahas itu semua. Waspada, Iya, mudah-mudahan. persiapkan itu. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa kembali ke jalannya Allah dan bertobat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Iya. Dan mungkin ada tambahan lagi, saudara. Tidak. Tidak. Artinya semuanya itu pasti akan terjadi. Oh, Di mana zaman gonjang ganjing ini. tanpa dideteksi sama manusia sudah akan terjadi ya, saudara ya. Iya, iya, iya. Luar biasa sekali ini. Ya, ini pengalaman sahabat-sahabat. Nah, kalau ada orang memberi isyarat hari ini, hari itu, jangan percaya. Yang penting percaya kita yang memperbaiki diri aja, seperti itu tadi. Intinya, terima kasih saudara. Dan ini pengalaman sebagai ilmu ya, wawasan, pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi kita. Tentunya bagi umat
manusia lah, yang mau menerimanya, nggak mau ya nggak apa-apa saudara, itu hak-hak mereka sendiri. Terima kasih atas kehadirannya tadi, dan saya minta maaf kalau cara mendatangkan saudara tadi, menghadirkan tadi kurang berkenan di hati saudara. Baik, tidak apa-apa. Ya, silahkan kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali. Luar biasa ini. Nah, ini pengalaman saudara namanya ya, sahabat Insan Raja dimanapun berada. Jadi walaupun orang-orang itu tidak mengetahui hari dan tanggal, hari ini harus tanggal ini, detik ini, memang itu sudah akan terjadi. Jadi hari yang ditunggu-tunggu itu adalah hari pembalasan, maksudnya seperti itu tadi, hari pembalasan bagi seluruh umat manusia. Ya memang kalau apa yang kita perbuat baik ya balasannya baik, kalau perbuatannya kita buruk ya balasannya buruk, seperti itu. Itu keterangan dari tadi. Nah, itu perlu dimaknani, perlu diterjemahnya lagi sendiri-sendiri, kupas sendiri-sendiri, tentunya introspeksi diri sendiri. Yang penting semua sahabat kembalilah ke jalan Allah, itu aja lah. Jadi walaupun nggak takut ya nggak masalah, tapi nanti kalau sudah terjadi kita takut beneran, waduh gimana ya. Itu namanya bicara di mulut tapi di hatinya nggak ada muatan apa-apa, dia hanya omong kosong lah. Kalau nggak itu semua ada tutup. Sudah. Ya, terima kasih saudaraku sudah mendengarkan dengan ketulusan hatinya semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kepahaman oleh Allah. Amin. Di balik kita mengambil hikmah-hikmah apa yang ada dalam konten ini. Ya, terima kasih. Kami akhiri. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam konten ini, kekurangan dalam konten ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.